Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang denah rumah satu lantai. Kita akan bahas tentang bagaimana membuat denah dan cara membaca denahnya itu sendiri. Yang akan kita bahas adalah mulai dari etiket. Kita untuk etiket di sini menggunakan ukuran kertas A4. A4 itu ukurannya 210 mm kali 297 mm. Kemudian untuk jarak ini sebelah kiri itu adalah 2 cm. 2 cm ini ada fungsinya juga. Jadi kalau nanti gambar kalian ini dijilid, itu dia adalah letak atau posisi penjilitannya. Nah, terus untuk atas bawah ini cukup 5 mili. Ini 5 mili, ini 5 mili, dan samping kanan juga 5 mili. Terus untuk ketentuan isi dari etiket, itu yang pertama adalah logo DPIB. Setelah logo DPIB, ini di kalian adalah mata pelajaran. Terus ini kelasnya, dan ini diganti ya, bukan kelompok tapi langsung ke sekolah. SMK Negeri SMKN 4 Kota Tangerang Selatan. Untuk ini isinya judul gambar. Judul gambar adalah rumah tipe berapa. Tipe itu apa? Tipe ini adalah, kalau di sini ya, contoh itu 43/60. Itu 43 adalah luas dari bangunan. Luas bangunan per 60 adalah luas lahan. Nih, 43 nanti kalian bisa tarik garis di sini. Polyline, pakai cat, bisa. Terus dicek di areanya, temu. Terus kalau untuk lahannya kan gampang nih. Kalau yang contoh kan tinggal ini 6 meter kali ke belakang 10 meter. Berarti 60 meter. Oke. Terus untuk nama gambar. Nama gambar ini adalah gambar yang akan kalian buat ini. Kalau di sini denah lantai 1. Ini harusnya denah lantai 1. Denah rumah lantai 1. Ini bisa ditulis ulang sih. Ini sama. Denah rumah lantai 1 skala 1/100. Saya hanya pastikan untuk ini ukurannya disesuaikan. Jadi denah untuk nama gambar ini lebih besar dan untuk skala nanti diperkecil. Terus digambar, ini nama kalian. Tanggal, ini tanggal penggambaran kalian. Terus diperiksa, itu adalah nama guru. Jumlah lembar, ini boleh kalian tulis nomor lembar 1 dulu karena kita belum selesai penggambaran. Tapi nanti kalau kita sudah selesai, ini bisa diganti jumlah lembar adalah jumlah keseluruhan lembar kalian gambar, dan nomor lembar ini adalah nomor urutnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, untuk etiket sudah selesai, simpel aja. Oh ya, untuk pengetahuan, untuk etiket ini, kalau nanti kalian bekerja, itu etiket bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan dan sesuai dari standar dari perusahaan itu sendiri. Jadi jangan bingung kalau misalkan nanti ketemu etiketnya berubah, ada yang posisinya di sebelah kanan samping, terus nanti isinya ada perlu tambahan lagi, tidak masalah, itu menyesuaikan saja. Kemudian selesai di etiket, kita masuk ke gambar. Gambar, nih. Ketentuan dari gambar ini adalah, saya jelaskan denah ini ya. Nanti kalian masukkan gambar kalian sendiri. Nih, kalau untuk yang gambar ini, itu luas lahan itu luas tanah yang kita miliki. Ini adalah ukuran 6 kali 10 meter. Atau dengan kata lain, luasnya 60 meter persegi. Oke, itu lahan kita. Kalau tugas kalian kan luasnya 6 kali 12, kalikan. Terus, kalau namanya ini luas lahan,
ketika kalian melakukan penggambaran, itu pastikan kalian tidak keluar dari lahan kalian. Jadi kalau menggambar harus bangunannya harus ada dalam lahan kalian sendiri. Hal yang biasa terjadi untuk ukuran ini. Ini kan 6 meter. Posisi dari ujung kanan dan ujung kiri. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah pengambilan dimensi. Ini biasanya ada yang dari as dinding. Nih, as dinding sini dan as dinding sini. Itu tidak diperbolehkan karena apa? Karena berarti masih ada sisa dinding kalian yang akan nanti masuk ke lahan orang. Ini, kanan kiri nanti sisa lahan kalian akan masuk ke lahan orang. Terus ada yang bertanya, tapi guru A, guru P boleh, Pak? Ya, mungkin guru A, guru B itu dimaksudkannya itu lahan kalian masih luas, ini masih lahan kalian sendiri, itu sangat diperbolehkan. Ya, jadi perhatikan aturannya terlebih dahulu, pahami. Selanjutnya, kalau yang ini pas, untuk yang ukuran selanjutnya ini 150 cm nih ya. Ini untuk ukuran cm, unitnya pakai. Itu di as dinding, ini juga di as dinding. Oke. Usahakan ukuran ini lengkap, jadi nanti kalau orang membaca gambar kamu itu bisa tahu ukurannya berapa sih. Nah, misalkan nih, setidaknya ini ukuran ini 3 meter ada. Terus di sini ada langsung 6 meter. Yang sebelah sini juga. Jadi per antar kolom tuh kolom itu ada ukurannya. Jadi orang gampang membaca itu nggak, ini berapa ya kira-kira. Misalnya ya, untuk yang daerah sini ini nggak ada. Nggak tahu nih sisa taman ini berapa. Kalau gini kan jelas. Oh, sisa taman 1 meter. Seperti itu. Kemudian ini untuk grid. Gridnya nih. Ini ada huruf A, B, C, D, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu maksudnya apa? Ini sebenarnya lebih sering digunakan dalam penggambaran struktur. Fungsinya adalah untuk menunjukkan grid dari kolom. Jadi, kalau dalam penggambaran struktur itu, nih kita coba baca ya. Kolom B5. Nih. Jadi kita bacanya kolom B, tarik ke bawah, pasin 5. Oh, berarti kolom B5 itu yang dimaksud ini. Jadi, nanti kalau ada koreksi, itu gampang kita nunjukinnya. Yang dikoreksi yang mana? Oh, yang perlu dikoreksi misalkan kolom B5. Nah, itu berarti posisinya di sini. Misal juga kolom C2. Nih, kolom C di sini 2. Oh, ketahuan kolom C2. Nah, itu fungsi. Terus selanjutnya adalah untuk leveling. Biasanya untuk lantai utama itu levelingnya dengan keterangan 0,0. Jadi 0,00-nya itu diambil di lantai utama. Nih, jadi ruang tamu, ruang keluarga itu kan lantai utama. Nah, itu masuk leveling 0,00-nya di sini. Terus masuk kamar bebas. Kalian mau bikin 0,00 atau dia turun atau naik, boleh-boleh saja. Yang harus kalian perhatikan, berarti kalau levelingnya ini sama, nah ini untuk pintu, dia tidak ada garis. Ya, ini tadi ada garis itu hanya untuk menunjukkan grid. Ini putus-putus titik-titik ini hanya untuk menunjukkan grid ya. Terus, nih, kalian akan coba baca perbedaannya untuk daerah kamar mandi ataupun WC ini kan minus 0,03. Berarti lantainya turun daripada area ruang keluarga. Maka ini harus ada garis. Ini adalah garis perbedaan level lantai. Oke. Untuk simbol hatch dinding. Nih. Perhatikan simbolnya juga. Ini untuk yang di blok hitam, ini adalah untuk kolom. Terus yang arsir ini simbol dinding bata. Kalau ini adalah trasram. Trasram itu apa? Trasram adalah dinding bata
dinding kedap air. Dia bisa bata, ataupun kalau ini nanti pakai hebel ya bisa hebel, tapi hanya ini dia kedap air. Karena memiliki campurannya lebih baik daripada campuran yang untuk dinding biasa. Dinding biasa normalnya 1:5, kalau untuk yang kedap ini bisa 1:2. 1 semen, 2 pasir. Oke. Terus kalau menggambar perhatikan juga untuk huruf itu ukurannya jangan berubah-ubah. Jadi ukuran sama. Intinya adalah konsistensi dalam penggambaran. Kemudian lagi untuk ini garis, ini nyebutnya garis potong. Jadi nanti ini diberi contoh adalah ada 2 potongan, yaitu potongan AA dan potongan BB. Bagaimana cara membuatnya? Membuat garis potong ini pertama itu adalah memotong sisi bangunan, memanjang dan melintang itu untuk memberi tahu letak atau posisi di dalam itu seperti apa. Jadi orang nanti akan ada gambaran kalau dia berdiri. Nah ini posisinya ke kanan ya. Itu berarti kita berasumsi itu kita berada di sebelah, di bawah atau di belakang garis ini menghadap ke sebelah kanan. Maka nanti akan terlihat taman, terus kamar tidur. Ini kalau pintu dibuka jadi posisinya dari sini, kelihatan yang sini. Kalau ini kelihatan ya, sebelah sini hanya akan kelihatan dindingnya saja. Ini juga akan kelihatan kalau pintu dibuka posisi. Nah ini juga kelihatan pintu kusen. Nah ini perhatikan dia memotong dinding. Jadi nanti akan kelihatan potongan dindingnya. Simbolnya untuk garis potong itu adalah strip titik seperti ini. Jadi yang sering terjadi juga jangan memberikan garis potong itu tepat pada tengah dinding, karena berarti yang kalian potong nanti adalah dinding. Jadi kalian nanti tidak akan nampak apa yang di dalam itu harus bisa terlihat. Misal nih, posisi di sini. Ini kalau kalian potongnya di sebelah sini, di dalamnya si dinding, itu kalian tidak akan menghadap ke sana pun tidak akan terlihat klosetnya ini. Maka hanya akan nampak dinding saja. Seperti itu ya. Oke. Terus yang masih sering salah adalah untuk kalian melakukan plotting. Jadi kalau kalian menggambar di CAD, coba saya buka CAD ya. Ini menggambar di CAD misalnya. Ini ukuran, ini gambarnya, terus ini adalah etiketnya. Waktu kalian plotting, saya contohkan ya. Nah, kan sini udah ada nih DWG to PDF. Paper size-nya ini A4 ya. Window-nya ini. Nah, ini yang diplotting adalah posisinya sisi terluar. Ini. Nih. Kalau mau lihat bisa di preview dulu. Nah, kalau seperti ini berarti plottingnya sudah benar. Kebanyakan plotting juga masih keluar. Nah, ini harus dipaskan karena ini ukuran kertas dan ukuran tadi plottingnya tepat, A4 sama, maka hasilnya udah sesuai. Saya kira kalau untuk denah dan etiket cukup sampai sini. Silahkan dicoba lagi. Bagi yang masih ada salah, silahkan dikoreksi. Bagi yang ada hal-hal di dalam yang belum tepat,
Oke, semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan cukup jelas. Sekian, terima kasih.